Baik pemirsa CTV yang dirahmati Allah, sudah dua lagi SMS yang datang. Yang pertama dari Ibu Sri Tati Hanum di Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang lebih baik kita lakukan menjelang masuknya bulan suci Ramadan? Apa yang lebih baik kita lakukan? Wassalam, Ibu Sri Tati Hanum. Baik Ibu Sri Tati Hanum, ya, saya juga telah menyampaikan tadi, apapun yang baik adalah baik. Buat saja yang baik-baik, ya. Misalnya mempersiapkan diri lahir batin, ya. Jadi kita harus membuang semua penyakit hati untuk kita hadapi bulan suci Ramadan. Jadi dengki, iri, khianat, ghibah, menggunjing, lalat mirah ruang, macam-macam penyakit-penyakit hati itu dibuang semuanya, sehingga kita betul-betul hebat tanpa penyakit hati. Lalu kita sambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh kebahagiaan. Itu penting sekali. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan sandang dan pangan menghadapi bulan suci Ramadan ini. Hendaklah ada sedikit uang yang kita tabung, atau tidak dalam bentuk uang, tapi di rumah kita ada padi, ya. Nanti kalau ada uang bisa kita beli beras, kan gitu, untuk beli ikan, beli setrup ya mameh, ya buka puasa mengatat, ya. Itu harus ada, jangan sampai kita terlalu miskin, tidak ada apa-apa di rumah. Kadang-kadang dengan buka puasa pun hana, ya, itu tidak baik. Harus ada simpanan, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Di lain itu kita harus menuntut ilmu juga harus dalam ilmu kita tentang fikih Ramadan, ya, tentang fikih sedekah, ya, tentang fikih zakat dan lain-lain. Harus kita belajar, karena dengan ilmu itulah, ya, kita enak menjalankan perintah-perintah Allah. Tetapi kalau ilmu tidak ada, itu susah menjalankan perintah-perintah Allah. Maka menuntut ilmu dalam Islam itu wajib, fardu, ya, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai mati, dari ayunan sampai liang lahat. Kemudian menuntut ilmu itu faridatam minal muslimin wal muslimah. Jadi wajib bagi kaum muslimin dan kaum musliman, dia itu harus punya ilmu. Ilmu yang paling utama adalah ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tentang cara-cara kita beribadah. Jadi demikian, ini sudah masuk lagi yang terakhir ini ada. Assalamualaikum Tengku Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Tengku, siapa yang lebih baik kita salat tarawih di rumah atau di masjid? Singkat sekali pertanyaannya dari Pak Muhammad Ali. Begini Pak Muhammad Ali, ya, ini mungkin pertanyaan Bapak ada apa namanya, kaitannya dengan penyakit corona ini mungkin, ya. Kalau penyakit corona terus terjangkit, ya, bertambah terjangkit, kita lebih baik salat di rumah. Salat tarawih pun di rumah. Tetapi kalau penyakit ini tidak ada lagi di Aceh, alhamdulillah, ya, tidak ada lagi di Aceh yang sudah kena, sudah sembuh. Mungkin masjid
kita ramaikan lagi, akan kita salat tarawih di masjid bersama-sama dengan saudara-saudara kita sekampung atau sekecamatan, kan begitu. Terima kasih Pak Muhammad Ali. Datang lagi satu lagi ini. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengambil uang di bank dan ada bunganya? Ada bunganya. Bunganya sampai 18% 1 tahun. Kemudian uang itu kita jadikan modal untuk berniaga. Jadi hukumnya sudah jelas. Kalau ada pendapat para ulama lebih awal adalah bunga bank itu haram hukumnya. Tapi ada juga beberapa ulama mutakhir seperti fatwa-fatwa Darul Ifta di Mesir bahwa bunga bank itu juga dibolehkan, tidak haram. Wallahu a'lam. Yang jelas setahu saya para ulama Aceh masih mengharamkan bunga bank. Baik, terima kasih. Ini dari Bapak Ifwan di Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita berpuasa tetapi kita menonton film-film India, film-film Indonesia, dan film-film yang menampakkan aurat di televisi, Ustaz? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama juga pernah ditanya orang. Jawaban kita selalu sama. Menonton aurat di televisi hukumnya haram. Apalagi aurat orang kafir. Film India itu kan orang-orang Hindu biasanya. Mereka itu seksi sekali. Juga film-film Indonesia juga seksi. Jadi semua itu adalah haram dan bisa menghilangkan pahala puasa kita. Jadi karena kita dalam keadaan berpuasa, hindarilah diri dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa merugikan pahala puasa kita. Jadi alhamdulillah sangat banyak hari ini orang bertanya. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi bahagia sekali kami. Dan kalau perlu nanti bulan Ramadan kita harus lebih banyak lagi bertanya, dan kita akan beri kesempatan kepada ustaz-ustaz di Aceh, di Banda Aceh, menjadi narasumber mendampingi saya di Aceh TV. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah SWT, kita tekankan lagi bahwa bulan suci Ramadan akan segera tiba. Kita hendaknya menyambutnya secara benar, lahir batin. Kita buang jauh-jauh semua penyakit hati, dengki, iri, ujub, tumaah, riya, takabur, ya, menggunjing, ada punya penyakit munafik di dalam jiwa, buang semuanya, buang, ya. Kita akan menyambut puasa dengan kalbun salim, ya, kalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang tidak punya musuh, tidak punya dendam, tidak punya hal-hal yang merugikan keimanan kita. Kita sambut Ramadan itu. Dan kemudian pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah SWT, persiapkanlah perbekalan, ya, untuk menghadapi Ramadan. Jadi perbekalan yang paling baik dalam Al-Quran adalah takwa, ya. Jadi takwa itu adalah pakaian yang paling baik, persiapan modal yang paling baik adalah takwa. Ketika takwa itu ada, melahirkan kebaikan-kebaikan. Semua yang akan kita lakukan adalah baik-baik semua. Orang yang takwa, karena mereka itu selalu mendapat zilalullah. Jadi dalam lindungan Allah SWT orang takwa itu. Jadi setan akan menjauh dengan mereka. Jadi setan tidak mampu menggoda orang-orang takwa.
Karena setan itu adalah musuh manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Jadi puasa tujuannya adalah takwa. Puasa tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Insyaallah Allah akan menyampaikan kita kepada bulan suci yang mulia itu. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.